Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ikhwati al-iman azani Allah wa iyyakum jami'an. Kitab ini pada asalnya adalah sebuah muhadharah atau kajian yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razak di sebuah masjid di kota Tabuk, ya. Masjidnya bernama Masjid Birrul Walidain di kota Tabuk di Arab Saudi. Ini disampaikan sudah sekitar 9 tahun yang lalu. Ya, jadi ceramah 9 tahun yang lalu. Ya. Kemudian ceramah beliau ini direkam, lalu ada jamaah yang mendengarkan, mencatat, melakukan transkrip. Di transkrip itu ceramahnya beliau ini. Lalu disusun menjadi sebuah buku. Kemudian disodorkan kembali kepada Syekh Abdul Razak. Wahai Syekh, ini adalah transkrip dari ceramah Anda 9 tahun yang lalu. Kemudian oleh Syekh dibaca, lalu diberi pengantar dan diberi beberapa catatan sehingga menyempurnakan sebagai sebuah tulisan. Maka jadilah tulisan ini. Ini, ya, ikhwan dirahmati Allah, adalah salah satu fenomena yang menjaga keilmuan. Salah satu bentuk kejadian yang menjaga keilmuan. Di mana sebuah ilmu itu akan tercatat tatkala ditulis dan dilanjutkan oleh murid-muridnya. Antum yang belajar di sini ketika ditanya misalkan mazhab fikih ada berapa? Hah? Mazhab fikih? Ada berapa mazhab fikih? Hah? Ada bisa jawab? Mazhab fikih? Ya? Berapa? 4. Apa saja? Syafi'i? Hah? Maliki? Hambali? Hah? Hanafi? 4, ya. Yang paling tua adalah mazhab Hanafi, ya, Abu Hanifah, Al-Imam Abu Hanifah. Kemudian yang berikutnya adalah apa? Maliki, ya, Al-Imam Malik Ibn Anas. Lalu Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i. Kemudian Imam Ahmad, mazhabnya bernama Hambali. Nah, tapi sebenarnya mazhab fikih itu gak cuma 4. Nah, yang terkenal 4. Mazhab fikih ada banyak. Ada banyak sekali mazhab fikih. Tapi yang terkenal itu adalah 4 yang sampai sekarang terjaga dan terus dipelajari. Lalu mazhab fikih yang lain kemana? Mazhab fikih yang lain tidak diketahui secara lengkap. Hanya bisa kita ketahui dari mazhab yang 4 ini. Misalkan di kitab mazhab Hanafi disebut perbedaan pendapat. Ada pendapatnya ini, pendapatnya imam ini dan seterusnya. Ternyata ada fikih yang lain nih. Imam yang lain. Selain imam yang 4. Ya. Cuman kalau ditanya bagaimana kita mengetahui secara lengkap fikih-fikih itu selain 4 mazhab ini, maka akan sulit kita temukan. Kenapa demikian? Di antara sebabnya adalah mazhab-mazhab yang lain itu tidak dicatat, tidak diajarkan turun-temurun oleh murid-murid beliau.
oleh murid-murid para imamnya ini. Berbeda dengan mazhab fikih yang 4 tadi. Ya, Imam Abu Hanifah punya murid yang setia. Abu Yusuf, Muhammad Asy-Syaibani. Ini mereka adalah dua murid setianya. Siapa? Abu Hanifah. Ya, yang menyebarkan mazhabnya, mencatat mazhabnya, dicatat. Ya, kemudian disebarkan, diajarkan dan seterusnya. Ya, ini sehingga ilmunya terjaga. Maka bisa dipelajari itu. Kita yang hidup sekarang ini, ya, lebih dari 1000 tahun dari Imam Abu Hanifah, tapi kita masih bisa mencari perkataan, pendapat, dan bagaimana cara pandang Imam Abu Hanifah. Ya, terjaga ilmunya tuh. Ya, oleh sebab murid-muridnya. Dan ini ternyata terulang terus seperti itu. Nah, di antara yang terjadi adalah ini, kitab ini. Syekh Abdul Razak tidak menulis buku ini sebenarnya. Tapi beliau memberikan ceramah, kajian, muhadharah. Lalu oleh murid-muridnya dicatat, ditranskrip dan diterbitkan menjadi sebuah buku. Ya, menjadi sebuah buku. Nah. Kemudian yang kedua, ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai membaca buku ini, Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah taala adalah salah seorang ulama kontemporer di zaman sekarang ini. Beliau tinggal di kota Madinah. Beliau mengajar di Masjid Nabawi dan juga mengajar di Jami'ah Al-Islamiyah bil Madinah An-Nabawiyah. Beliau adalah seorang ulama yang zuhud dan mukhlis. Nahsibuhu kadzalik. Wala nuzakki 'ala Allahi ahada. Beliau sering ke Indonesia. Dan beliau bahkan mengisi rutin ya di sebuah media di Indonesia, di radio ya, di Indonesia rutin ngisi pengajian dari Arab Saudi sana. Ya, disiarkan melalui radio dan diterjemahkan. Beliau memiliki sebuah website pribadi, ya. Di sana berisi tentang tulisan-tulisan beliau, baik tulisan-tulisan singkat maupun buku-buku seperti ini. Dan semuanya boleh dimanfaatkan secara gratis. Ya. Artinya, kalau antum pengen dapat buku ini, ya bisa melalui websitenya nanti di-download gratis. Dan masih ada buku yang lain di sana yang bermanfaat insya Allah. Ya. Artinya dalam hal ilmu beliau Masya Allah. Beliau tidak pernah pelit dalam masalah ilmu. Dibagikannya ilmu secara gratis itu. Ya. Ini Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Badr. Ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita akan baca kitab ini dari awal ya, dari muqaddimahnya. Dan insya Allah semoga cukup waktunya, nanti kita akan coba membahas kitab ini dalam 11 pertemuan. Ya, di pertemuan yang pertama ini kita akan membaca muqaddimahnya, pembukaannya, lalu pertemuan berikutnya di setiap satu pertemuan kita akan membaca satu poin, di mana ini isinya adalah 10 poin ya, 10 jalan keselamatan. Maka setiap satu hari kita akan membaca satu poin jalan keselamatan. Berkata Syekh Muhammad atau Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah ta'ala. فَإِنَّ الْعَبْدَ الْمُوَفَّقِ يَجْتَهِدُ فِي إِصْلَاحِ نَفْسِهِ وَتَزْكِيَتِهَا وَنَجَاتِهَا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ مِنَ الشُّرُورِ وَالْمَهَالِكِ فَهَذَا مَطْلَبٌ عَظِيمٌ وَغَايَةٌ جَلِيلَةٌ شَمَّرَ إِلَيْهَا الْمُؤْمِنُونَ وَشَغَلَ بَالَهُمُ التَّفَكُّرُ فِي أَمْرِ نَجَاتِهِمْ
wal bahthi 'anil mujibati allati fiha fawzuhum wa salamatuhum hatta inna hadzal ham warada ala khairi hadhihi al-ummah ba'da an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa humul khulafa'ul thalathatul awail radhiyallahu anhum. Kata beliau hafizahullah ta'ala, seorang hamba, seorang manusia mukmin yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala itu akan senantiasa beramal, akan senantiasa berusaha memperbaiki dirinya. Ya. Seorang mukmin yang diberi taufik oleh Allah akan senantiasa berusaha apa? Memperbaiki dirinya. Dia tidak merasa dirinya ini sudah yang terbaik. Tidak. Tapi dia akan terus berusaha bagaimana besok lebih baik daripada hari ini. Bagaimana hari ini bisa lebih baik daripada hari kemarin. Ini seorang mukmin yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia juga senantiasa berusaha untuk mensucikan dirinya dan mencari jalan keselamatan di dunia dan di akhirat. Selamat dari apa? Selamat dari amal keburukan dan selamat dari kebinasaan. Maka perkara ini, semangatnya seorang muslim, semangatnya seorang mukmin ini adalah sebuah perkara yang besar yang harus mendapat perhatian dari kita. Karena ini merupakan tujuan, tidak hanya sekedar jalan ya, bahkan menjadi sebuah tujuan. Tujuan yang menghiasi kehidupan seorang muslim, seorang mukmin. Tujuan yang menjadikan seorang mukmin itu pikirannya selalu sibuk. Dia selalu berpikir, bagaimana caranya supaya saya bisa selamat di dunia dan di akhirat. Perkara yang menyibukkan pikiran seorang muslim ini, seorang mukmin ini, ternyata telah menyibukkan perkara atau menyibukkan pikiran 3 manusia terbaik di umat ini. 3 manusia terbaik di umat ini. Mereka pernah terlibat dalam satu kejadian, mereka sama-sama berpikir keras bagaimana mendapatkan keselamatan. Siapa 3 terbaik ini? Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, dan Utsman ibn Affan. Bagaimana kisahnya? Ini dikisahkan. Fa'an Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu qala, Baina ana jalisun fi dhillin utumin minal atam, marra alayya Umar radhiyallahu anhu. فسلم علي فلم أشعر أنه مر ولا سلم فانطلق عمر رضي الله عنه حتى دخل على أبي بكر فقال له ما يعجبك إني مررت على عثمان فسلمت عليه فلم يرد علي السلام. Kata Utsman bin Affan, ini kejadiannya di zaman Abu Bakar menjadi khalifah. Jadi Nabi sudah meninggal. Nabi sudah meninggal kejadian ini. Utsman bercerita, suatu ketika aku sedang duduk-duduk di bawah bayang-bayang tembok besar, benteng gitu ya. Jadi kalau tembok besar kan, kalau ada sinar matahari sore, itu biasanya membentuk bayangan. Nah, dia duduk di situ, di bayangan itu. Saat sedang duduk itu, kemudian lewat Umar bin Khattab, melewati Utsman yang lagi duduk. Lalu Umar bin Khattab memberi salam. Assalamualaikum. Tapi Utsmannya diam aja, gak menjawab. Diam, duduk diam gitu. Nah, kayak termenung seperti itu. Tidak menjawab. Kata Utsman, falam ash'ur annahu marra wala sallam. Aku enggak tahu, aku enggak sadar, kata Utsman. Kalau ternyata Umar ini lewat dan memberi salam.
Jadi Utsman nggak sadar, nggak tahu kalau ternyata Umar ini lewat di depannya dan bahkan memberi salam. Maka karena salamnya nggak dijawab, Umar ini pergi menemui Abu Bakar As-Siddiq. Ini tumben ini. Tumben Utsman tidak menjawab apa? Salam. Maka Umar ini pergi ke Abu Bakar menghadap. Maka Umar mengatakan, laporan nih ke Abu Bakar. Ma yu'jibuk anni inni marartu ala Utsman fasallamtu alaihi falam yarudda alayya salam. Ini mengherankan sekali wahai Abu Bakar. Tadi aku lewat di depannya Utsman, aku memberi salam, gak dijawab salamku. Abu Bakar kaget. Kok Utsman kayak gitu? Nah, kita lihat ini. Ini pelajaran yang pertama nih. Dari kisah ini. Bahwa kebiasaan para sahabat. Kalau mereka melewati di antara mereka itu saling memberi salam. Dan saling menjawab salam. Itu kebiasaan. Maka tatkala kejadiannya di luar kebiasaan. Salam gak dijawab. Wah, ada sesuatu ini. Kok salam gak dijawab? Kenapa? Gitu. Ya. Tapi beda cerita kalau misalkan dalam sebuah komunitas. Biasa saling cuek. Lewat gak salam. Biasa aja. Ya. Maka ini gak akan menjadi sesuatu yang mengherankan. Atau biasa ada orang misalkan terkenal. Kalau kita lewat salam, assalamualaikum, dia gak jawab. Dia cuek. Nah, dia diem. Nah ini gak mengherankan. Tapi ini Utsman mengherankan. Biasanya gak kayak begini. Kok dia gak menjawab salam? Maka kemudian Umar ini setelah bilang ke Abu Bakar. Segera setelahnya Abu Bakar dan Umar menemui Utsman. Fa'aqbala huwa wa Abu Bakar fi wilayati Abi Bakar. Hatta sallama alayya jami'an. Thumma qala Abu Bakar radhiyallahu an. Ja'ani akhuka Umar. Fadzakara annahu marra alayka fasallam. Falam tarudda alaihi salam. Famal ladhi hamalaka ala dhalik. Abu Bakar dan Umar datang menemui Utsman berikutnya. Lalu mereka berdua mengucapkan salam. Mereka berdua mengucapkan salam. Baru Utsmannya nyadar gitu. Ada orang yang salam. Ternyata dua orang. Siapa tadi? Abu Bakar dan Umar. Setelah dijawab salamnya, lalu Abu Bakar mengatakan, wahai Utsman, tadi temanmu ini, yaitu maksudnya Umar, datang kepadaku. Dia cerita, katanya tadi lewat di hadapanmu, memberi salam, tapi kamu tidak menjawabnya. Mengapa kamu melakukan hal seperti itu, wahai Utsman? Mengapa kamu tidak menjawab salamnya Umar? Faqultu. Utsman kemudian menjawab. Wallahi ma sya'artu annaka mararta bi wala sallamta. Kata Utsman, demi Allah, aku enggak tahu, aku enggak sadar. Kalau kamu Umar lewat di depanku dan memberi salam. Aku enggak dengar, aku enggak lihat, enggak nyadar aku. Kalau ternyata kamu tadi lewat, memberi salam. Qala Abu Bakar, lalu Abu Bakar kemudian menimpali. Sadaqa Utsman wa qad syaghalaka an dzalika amrun. Kata Abu Bakar, nah, ini benar nih, jujur dia. Jujur dia wahai Umar. Jadi bukan Utsman enggak mau menjawab salam, tapi tidak dengar, enggak tahu kalau kamu lewat. Nah, terus Abu Bakar nanya kepada Utsman. Apa yang sedang kamu pikirkan? Sampai-sampai ada orang lewat, orang memberi salam, kamu gak tahu, kamu gak dengar. Apa yang sedang kamu pikirkan wahai Utsman?
Kamu sedang memikirkan suatu perkara yang besar? Fakultu ajal. Utsman menjawab, iya, aku sedang memikirkan perkara yang besar. Faqal, mahu. Abu Bakar kembali bertanya, apa itu perkara yang besar yang kamu pikirkan itu? Qala Utsman. Utsman kemudian mengatakan, tawaffallahu azza wa jalla nabiyahu sallallahu alaihi wasallam qabla an nas'alahu an najati hadzal amr. Kata Utsman, Allah sudah mencabut nyawa Nabi kita. Sebelum kita sempat bertanya, bagaimana cara kita selamat dari perkara ini? Maksudnya dari perkara ini adalah dari azab Allah. Selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Itu yang lagi dipikirin sama Utsman itu. Jadi Utsman mikir berat, bagaimana caranya selamat dari azab Allah. Sampai-sampai tidak sadar ada Umar yang lewat di depannya dan memberi salam. Kita nggak sempat nanya, keburu Allah Subhanahu wa taala sudah mencabut nyawa Nabi kita. Bagaimana cara kita selamat dari azab Allah? Faqala Abu Bakar. Abu Bakar kemudian mengatakan, qad sa'altuhu an dzalik. Kalau perkara itu wahai Utsman, aku pernah bertanya kepada Nabi. Maka Utsman langsung senang nih. Utsman langsung senang. Tadi lagi gundah gulana karena memikirkan gimana caranya selamat dari azab Allah. Utsman merasa aku belum pernah nanya tentang hal ini. Dan Utsman mengira bahwa belum ada satu orang pun yang bertanya. Ternyata Abu Bakar sudah pernah nanya. Faqumtu ilaihi faqultu bi abi anta wa anta ahaqqu biha. Maka Utsman langsung berdiri mendekat kepada Abu Bakar dan berkata kepadanya, bi abi anta wa ummi. Bapak dan ibuku menjadi tebusan atas pertanyaanku ini. Atas pernyataanku ini. Anta ahaqqu biha. Kamu memang yang paling layak untuk yang bertanya tentang perkara ini, wahai Abu Bakar. Maka Abu Bakar mengatakan berikutnya, qala Abu Bakar, qultu ya Rasulullah, ma najatu hadzal amr. Aku pernah bertanya, wahai Rasulullah, ma najatu hadzal amr. Bagaimana cara kita selamat dari perkara ini? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi menjawab, man qabila minnil kalimah allati aradtu ala ammi faraddaha alayya fahiya lahu najah. Barang siapa yang menerima, tidak menolak, ya, dia menerima kalimat yang aku tawarkan kepada pamanku, kemudian pamanku menolaknya, maka kalimat itu akan menjadi keselamatan baginya. Ya. Siapa paman Nabi di sini? Abu Thalib. Abu Thalib. Ya. Di mana di saat Abu Thalib ini menjelang wafatnya, Nabi datang, kemudian meminta kepada pamannya untuk mengucapkan apa? La ilaha illallah. Kata Nabi SAW, kalimatun uhajju laka biha indallah. Dengan kalimat ini, la ilaha illallah, aku akan bisa menghadap Allah Subhanahu wa taala dan berhujjah di hadapannya untuk menyelamatkanmu wahai pamanku. Tapi ternyata pamannya Nabi ini, Abu Thalib, menolak untuk mengucapkan la ilaha illallah. Menolak. Maka kata Nabi SAW,
Kalimat inilah adalah keselamatan siapa yang menerimanya. Maka itu akan menjadi jalan keselamatan baginya. Ikhwan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh di sini, "Faman ta'ammala fi hadhihi al-qissati al-'azimah, 'alima anna amran najati amrun 'azimun hatta innahu la yahummu wa yashghalu balal mu'minin as-sadiqin. Fahadha Uthman ahammahu amran najati ma'a qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Uthmanu fil jannah wa qauluhu fihi ma dharra Uthmana ma amila ba'dal yaum." Kisah tadi itu adalah sebuah kisah yang layak untuk kita renungi. Kita lihat, yang terlibat dalam kisah tadi itu adalah 3 orang terbaik di umat ini. Yang kalau kita dibandingkan dengan keimanan kita, nggak ada apa-apanya kita. Abu Bakar, Umar, Uthman. Yang menjadi tokoh utama dalam kisah tadi itu Uthman. Uthman sampai pusing, sampai memikirkan itu serius. Saking seriusnya tidak mendengar Umar datang. Memikirkan serius bagaimana caranya selamat dari azab Allah. Bayangkan, siapa Uthman? Manusia, sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Berpikirnya seperti itu. Gimana caranya supaya selamat dari azab Allah? Padahal dijamin masuk surga. Nabi mengatakan Uthman fil jannah. Utsman itu akan masuk surga. Nabi sebut nama. Ini Utsman akan masuk surga. Gak cuma sekali. Nabi pernah mengatakan juga. Ma dharra Uthman ma amila ba'dal yaum. Setelah hari ini. Utsman tidak akan mendapatkan madharrah. Tidak akan mendapatkan madharat. Tidak akan mendapatkan kesulitan. Tidak akan mendapatkan kesengsaraan setelah hari ini. Bayangkan. Hari apa itu? Pada saat menjelang perang Tabuk. Ya, perang apa? Tabuk. Kenapa Nabi mengatakan ucapannya ini? Karena pada saat itu, di saat mau perang Tabuk itu, kondisi kaum muslimin sedang tidak punya harta. Karena kemarau panjang, gagal panen, beli makanan mahal. Sehingga hartanya habis. Ada panggilan jihad, berangkat perang Tabuk. Mereka nggak punya uang. Bagaimana caranya kita berangkat wahai Nabi, wahai Rasulullah, kita nggak punya uang. Saat sedang kesulitan seperti itu, tiba-tiba Utsman datang. Membawa 1.000 dinar. 1.000 dinar. Bawa 1.000 dinar. Bayangkan 1.000 dinar berapa itu? Ya. 1 dinarnya kalau harga sekarang itu sekitar 4.500.000 lah. 1 dinarnya 4.500.000. Dia bawa 1.000 dinar. Berarti 4.500.000 dikali 1.000. Berapa? 4 juta tambah nolnya 3. 4 miliar ya? 4 miliar. Jadi Utsman nyumbang dalam satu kejadian itu 4,5 miliar langsung tuh sumbang. Keluar nih, wahai Rasulullah, aku sumbangkan ini untuk kaum muslimin, untuk persiapan mereka berperang. Jadi perang Tabuk itu pasukan kaum muslimin itu dibiayai oleh siapa? Utsman. Langsung keluarkan itu 1.000 dinar. Maka karena Utsman menyumbang di saat krusial, di saat sedang genting, Nabi sampai mengatakan 2 kali Nabi katakan, ma dharra Utsman ma amila ba'dal yaum. Setelah hari ini Utsman melakukan apa saja terserah. Kenapa? Ini perkara yang besar, nih pahalanya besar sekali. Ya. Kita lihat, Utsman 2 kali
disebut oleh Nabi namanya, mendapat jaminan. Satu kali jaminan, yang pertama jaminan surga, yang kedua jaminan terbebas dari dosa. Sudah dapat jaminan seperti itu, Utsman masih berpikir gimana caranya untuk selamat. Ya. Itu Utsman. Ya. Wa ja'a an Abdullah ibn Rawahah radhiyallahu an, annahu kana fi baitihi wa 'inda zawjihi fabaka. Fasa'alathu malladhi abkak. Dalam riwayat yang lain, ya, seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Rawahah. Abdullah bin Rawahah suatu ketika di rumahnya nangis. Nangis dia. Lalu istrinya kaget dan bertanya, "Kenapa engkau menangis wahai suamiku?" Maka dia mengatakan, "Dzakartu qaulallahi azza wa jal." Aku tiba-tiba teringat tentang firman Allah surat Maryam ayat 71 dan 72. Surat Maryam ayat ke 71 dan 72. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya." Kata Abdullah ibn Rawaha, "Fala adri a'anju minha amla." Apa ayatnya ini? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa im minkum illa wariduha." Tidak ada satupun di antara kalian kecuali akan masuk ke dalamnya. Yaitu masuk ke dalam neraka. Kita semua. Kita semua akan mendatangi neraka. Kana ala rabbika hatman maqdiya. Hal itu sudah menjadi keputusan dari Tuhanmu. Keputusan dari Allah. Thumma nunajjil ladzina taqaw. Kemudian akan kami selamatkan orang-orang yang bertakwa. Wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Dan orang-orang zalim akan tetap berada di dalamnya. Kita biarkan tetap berada di dalamnya. Maka Abdullah bin Rawahah mengatakan, aku nggak tahu aku bisa selamat atau enggak pada hari itu nanti. Jadi kita semua akan masuk tuh ke dalam neraka. Ya. Al-Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala menjelaskan tafsir ini ada 3 pandangan ulama, pandangan ahli tafsir. Ketika menafsirkan ayat ini ada 3 pandangan. Pandangan yang pertama mengatakan bahwa semua orang, semua manusia masuk neraka terlebih dahulu. Masuk neraka terlebih dahulu. Tapi orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, ketika masuk neraka itu untuk melihat saja, untuk menyaksikan bagaimana pedihnya penderitaan orang-orang penduduk api neraka itu. Sedangkan mereka berada di dalam api neraka tidak merasakan panasnya api neraka. Seperti Nabi Ibrahim yang dibakar tapi tidak merasakan panasnya api. Ya, seperti itu. Ya, itu pendapat pertama. Dan itu diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Bahwa semua orang itu masuk neraka. Kemudian akan dipilih orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, itu akan kemudian dipindah, enggak di neraka, masuk ke surga. Jadi semuanya masuk neraka dulu. Ya. Makanya ini ikhwan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melakukan dosa, melakukan kesalahan, sudah bisa kita pastikan, oh ini dosa, ini salah ini. Udah tercatat itu nanti. Dapat ampunan atau enggak tahu kita. Kalau kita melakukan kebaikan, kita sudah puasa, kita sudah sholat, kita sudah melakukan kebaikan, zikir dan seterusnya. Belum tentu itu semua diterima oleh Allah. Tapi kalau dosa sudah langsung tercatat sebagai dosa. Maka ini perlu untuk kita renungi itu. Nah, sampai kita kemudian masuk neraka, terus nyangkut di sana di dalamnya.
Pendapat yang kedua kata Imam As-Sa'di menafsirkan ayat ini bahwa semua orang itu akan diperlihatkan. Jadi bukan masuk ke neraka, tapi akan diperlihatkan. Semua orang diperlihatkan. Orang-orang yang bertakwa kemudian tidak masuk, pergi. Sementara orang-orang yang zalim, mereka akan masuk ke dalam api neraka. Ini pendapat yang kedua. Jadi kalau pendapat yang pertama itu melihat nerakanya dari dalam, semuanya masuk ke dalam. Cuman orang-orang yang bertakwa nggak merasakan panas. Pendapat yang kedua ini. Pendapat yang ketiga, bahwa yang dimaksud dengan semua akan memasuki neraka itu adalah semua akan berjalan di atas sirat. Jembatan. Yang mana jembatannya ini lebih tipis daripada rambut. Sehelai rambut. Sehelai rambut itu lebih tipis daripada itu. Nah, sirat ini, jembatan ini berada di atas neraka. Orang-orang yang bertakwa dia bisa menyeberangi jembatan itu dengan lancar. Ada yang nyebrang dengan sangat cepat. Seperti kilat. Ada yang dengan berlari. Ada yang dengan berjalan. Ada yang dengan merangkak. Dan ada yang ketika berjalan sampai tengah-tengah terpleset masuk ke neraka. Maka kita juga nggak tahu. Jadi tafsiran tiga ini memiliki makna yang sama, yang mirip. Bahwa kita tidak tahu. Apakah kita akan mendapatkan keselamatan ataukah tidak. Fala nadri ananju minha amla. Kita tidak ada yang tahu. Apakah kita akan selamat dari api neraka ataukah tidak. Fa in kanat hadhihi halus sabiqin al-awwalin minas sahabah fil bahthi an mujibatin najati fid daraini wa hum qad busyiru bidukhulil jannah fa kaifal halu biman ba'dahum. Ini kondisi para sahabat ini tadi. Mereka orang-orang yang sudah dijamin surga, tapi masih terus mencari bagaimana supaya dijauhkan dari neraka. Bagaimana caranya? Maka kita terlebih lagi. Kita harus terlebih lagi. Lebih semangat mencari jalan keselamatan itu. Bagaimana jalan keselamatan? Jangan kemudian berpikir, gampang itu. Pokoknya kalau kita itu bertauhid, gak berbuat syirik, pasti masuk surga. Memang mau masuk neraka dulu sehari 2 hari. Baru masuk surga. Kita gak mau itu. Kita pengen selamat. Karena neraka itu, azab itu yang sangat pedih. Maka kita cari jalan keselamatan. Maka di sini beliau menulis ini, ya, yang awalnya tadi dari muhadharah adalah ingin menunjukkan kepada kita, memberitahu kepada kita 10 perkara. Yang perkara yang paling utama yang bisa menyelamatkan seseorang dari api neraka. Fa inna Allah azza wa jalla nahaja lil 'abdi tariqan najah wa fataha lahu abwabaha wa 'arrafahu turuqa tahsilis sa'adati wa a'tahu asbabaha wa hadzarahu min wabali ma'siyatihi wa ashhadahu ala nafsihi wa ala ghairihi syu'maha wa iqabaha. Allah Subhanahu wa taala itu sudah memberitahu sebenarnya jalan keselamatan. Sudah dibukakan pintu-pintunya, ini pintu jalan keselamatan. Sudah diinformasikan, ini kalau mau bahagia, ini jalannya. Ini langkahnya, ini caranya. Kemudian sebaliknya dikasih tahu juga. Kalau mau selamat, jangan melakukan maksiat. Karena kalau maksiat kamu akan mendapatkan kesengsaraan. Allah bersaksi atas dirinya sendiri
dan atas orang kepada memberitahukan orang lain tentang pedihnya siksa Allah Subhanahu wa taala. Ya. Waqad ahsanal qailu, ada sebuah ungkapan, wa hasratahu taqaddal umru wansaramat sa'atuhu baina dhullil ajzi wal kasali wal qaumu qad akhadhu darban najati wa qad saru ilal matlabil a'la ala mahali. Sungguh merugi seseorang yang usianya itu terus berjalan, terus bergulir usianya. Tapi hari-harinya dia, waktunya dia itu semuanya dipakai baina dhullil ajzi wal kasali, untuk bersikap lemah dan malas-malasan. Bersikap sia-sia saja. Waktunya sama padahal. Sementara ada orang-orang wal qaum qad akhadhu darban najati wa qad saru ilal matlabil a'la ala mahali. Ada orang-orang yang mereka itu memanfaatkan waktunya dengan baik. Mereka memakai waktu yang dia miliki untuk berjalan di atas jalan keselamatan. Mereka benar-benar step by step, selangkah demi selangkah menuju keselamatan itu. Alal mahali, gak terburu-buru, selangkah demi selangkah. Maka kita harapkan kajian kita ini di bulan suci Ramadan ini di setiap sore insya Allah untuk membahas 10 jalan keselamatan bisa menjadi satu tidak hanya ilmu tapi juga menjadi satu amalan bagi kita agar kita selamat di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nah, baiklah, ikhwan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini pembukaan yang dapat kita bacakan pada kesempatan sore hari ini. Semoga ini bisa bermanfaat. Jika ada pertanyaan bisa disimpan terlebih dahulu karena sejatinya kita baru memulai muqaddimah saja, ya, pembukaan saja. Jadi pertanyaannya nanti ketika kita sudah mulai kajian insyaallah di pertemuan esok, ya, besok sore, ya, di hari Jumat kita akan memulai jalan atau mujibul awal, jalan keselamatan yang pertama. Biidnillahi ta'ala. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup majelis kita ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.